Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Sirul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mualif kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari tasawuf. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Wa zummaila Khadratil Ghausil A'zamil Qutbir Rabbani wal Haikalus Samadani Sultan Auliya wal Arifin bil Asma wa Rasulullah Lasyam Maulana wa Sayyidina wa Qutbatina Allah Ta'ala Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin amin. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Oke, sekarang kita baca pasal 19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslut tasi'u asyara. Pasal 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslu tasi'u asyara, pasal 19. Fi bayanil wajdi was sofai. Fi bayani, menjelaskan tentang al-wajdi, ekstase. Dalam kurung getaran kalbu, ya, ekstase. Wasofai, dan bersihnya hati. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, taghsyairu, gemetar, minhu, karenanya, apa dulu du kulit, alladzina, orang-orang, yakhshawna, yang takut, Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Summa, kemudian, talinu, menjadi tenang, juluduhum, kulit mereka, wa qulubuhum, dan hati mereka, ila, ketika, zikrillahi, mengingat Allah. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, afaman, apakah orang, syaroha, yang dibukakan, Allahu, oleh Allah, sodrohu, hatinya, lil islami, untuk menerima agama Islam.
Fahuwa lalu dia ala nurin mendapat cahaya mir rabbihi dari Tuhannya. Fawailun maka celakalah lil qasiyati mereka yang telah membantu qulubuhum hati mereka min zikrillahi dari mengingat Allah. Waqala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jazbatun satu tarikan ruhani min dari jazbatil haqqi jazbati tarikan ruhani al-haqqi Allah al-haq tuazi sebanding dengan amal ibadahnya as-saqalaini jin dan manusia. Waqala dan berkata siapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah karrama semoga Allah memuliakan wajhahu wajahnya man orang la tidak memiliki wajdalahu getaran hati la dinalahu dia tidak memiliki agama Qala berkata siapa Al-Junaidiyul Baghdadiyu Imam Junaidi Al-Baghdadi Al-wajdu ekstase itu fi berada di masodafatil batini
dafati seputaran al batini batin manusia minallahi dari Allah waroda manusia bisa yurosu tiba-tiba sururon senang wahazanan dan tiba-tiba sedih. Saya jelaskan dulu tentang ekstase. Tahu ekstase? Ekstasi tahu? Tahu. Kenapa dinamakan ekstasi? Karena itu menggetarkan hati, membuat hatinya senang, bahagia. Ya, bahasa Arabnya al-wajdu. Diterjemah kalau bahasa Indonesia ya getaran hati. Was-sofa'u dan bersihnya hati. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan getaran hati dan bersihnya hati? Karena begini, Syekh Abdul Qadir itu mengasumsikan manusia yang prosentasenya kecil sekali itu manusia baik, yang mayoritas manusia tidak baik. Secara alami manusia itu tidak baik. Dari mana manusia tidak baik? Yang pertama, manusia itu suka tamak. Apa sih tamak itu? Ya, kalau mau berangkat, wah gak usah makan dulu, nanti Gus Wid kan ada selamatan, kita makan. Dahlah kan gak dikasih makan. Itu tamak yang paling kecil. Manusia itu yang pertama karena di dalam dirinya secara alami melekat sifat dan karakter tamak, atau bahasa Qur'annya toma. Dibaca bahasa Indonesia tamak. Jika sudah tercapai tujuan pertama, dia akan naik lagi pengen tujuan kedua. Kedua tercapai ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, nggak ada habisnya sampai mati. Itu manusia. Dulu ketika masih punya rumah, baru kerja, bisa ngontrak, alhamdulillah. Setelah ngontrak 2 tahun punya rumah, ya alhamdulillah. Punya rumah 1 pengen rumah 2, alasannya investasi, alasannya ini itu. Nah, inilah sifatnya manusia, tamak. Dulu naik sepeda ontel, alhamdulillah. Akhirnya bercita-cita pengen naik motor. Punya motor, bercita-cita pengen naik mobil. Naik mobil, bercita-cita mobil yang bagus. Yang kedua, manusia itu karena ingin untungnya sendiri. Ya, manusia pengen untungnya sendiri. Dalam segala keadaan, apapun kegiatannya, pokoknya aku harus untung duluan. Baik itu bisnis, muamalah, ibadah, pokoknya aku harus duluan dapatnya. Bapak Ibu mau dapat surga belakangan. Manusia itu kan pinginnya untungnya sendiri. Manusia diam-diam itu di dalam hatinya inginnya yang diuntungkan dirinya sendiri dulu.
Orang mendirikan satu kegiatan, dia ingin jadi ketua, itu kan ingin diuntungkan dirinya sendiri dulu. Barulah orang lain. Supaya dirinya untung, apapun yang dilakukan dilabeli dengan dalil-dalil Quran, dilabeli dengan dalil-dalil hadis, dilabeli dengan teori-teori filsafat, ya, dilabeli dengan teori-teori sains. Yang penting dirinya untung. Jadi ini manusia, apapun kegiatannya. Orang mendirikan organisasi, ya, jadi ketua, banyak pengikutnya. Yang diuntungkan siapa? Ya, ketua umumnya naik Alphard. Yang di desa-desa gini, naik motor butut. Dulu orang katanya cuman mau mendirikan organisasi kemasyarakatan. Oh, banyak orang yang tertarik dengan organisasi kemasyarakatan. Tiba-tiba musim pemilu jadi partai. Ya. Kan pengen untungnya sendiri. Ternyata ya cari untung. Ya, jadi yang ketiga, ingin segera lepas dari kesulitan. Kalau diuji sebentar aja sudah, wis pasang status setiap hari, ya, kalau lagi susah. Manusia itu ingin lepas dari penderitaan. Padahal dibikin penderita oleh Allah itu kan manusia diuji supaya lebih cerdas, lebih pintar, lebih tahan banting. Contohnya ini kita contohkan, masa kakek moyang saya, buyut saya, ini desa masih hutan belantara, datang dari Jogja ke sini, ya, babat alas sendiri. Itu orang-orang yang luar biasa, ya, berhasil lah babat alas di sini, ya, hutan belantara dibabat jadi perkampungan. Saudara-saudaranya dibawa ke sini semua, sukses bikin rumah yang sekarang masih ada ini semua, ya. Tapi ketika anaknya lahir, semua lahir, ya, anaknya nggak lagi jadi orang hebat, cucunya tidak lagi jadi orang hebat. Contohnya begini, ketika saya masih susah, bapak ibu masih susah, tiba-tiba sukses, anaknya masih susah nggak? Enggak. Kalau bapaknya sukses, minimal anaknya kan naik mobil Jazz, ya, Brio. Itu generasi sudah mulai nggak tangguh lagi, generasi mulai downgrade kualitas hidupnya. Saya naik Innova Reborn, anak saya naik Expander, ya, kemudian cucu saya naik Fortuner, buyut saya pasti jatuh miskin. Lihat itu sejarahnya orang-orang hebat. Yunani pendirinya hebat, anaknya hebat, cucunya luar biasa, akhirnya buyutnya hancur. Majapahit pendirinya luar biasa hebat, anaknya masih hebat, cucunya nggak hebat. Karena apa? Sudah bukan generasi yang hebat, akhirnya hancur. Indonesia ini ketika dijajah Belanda hebat, bambu runcing bisa mengalahkan tanknya Belanda. Bom kalah dengan bambu runcing, cuman dibikinin asma itu aja ditembak nggak mempan. Ada pesawat lewat di atas masjid jatuh. Nah, itu generasi tangguh. Tapi ketika merdeka 80 tahun nggak tangguh, cemen. Jadi memang sudah alami bawaan manusia. Makanya Syekh Abdul Qadir itu mengingatkan kepada kita, generasi pertama kita mengenal al-wajdu ini, jangan sampai anak kita, cucu kita makin tidak berkualitas hatinya. Anak sekarang itu cari kerjaan, mamanya yang nganterin interview. Loh,
Itu siapa yang nganter kamu? Mama saya Pak. Loh, yang kerja kamu apa mamamu? Ya saya Pak. Terus kalau dikasih kerjaan dikit, aduh kepalaku pusing. Terus alasan besok nggak masuk. Itu hal biasa yang saya alami seperti itu. Ya. Jadi manusia ingin segera lepas dari penderitaan. Padahal dikasih bahagia oleh Allah sejak kecil sampai masa dewasa, sampai nikah. Baru 3 tahun nggak ada dikasih penderitaan, pengen segera lepas. Sampai nyari guswi supaya segera lepas ya. Sampai mencari wah mana kiai yang kira-kira mujarab itu ucapannya, mursyid mana itu yang bisa niup air jadi emas, kan dicari gitu. Jadi kita itu manusia ya gitu, ingin selalu cepat lari dari penderitaan. Ketika sudah menderita, Allah dikomplain. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan selalu merasa menjadi korban ketidakadilan. Lama-lama playing victim. Padahal yang bikin susah itu kita sendiri. Akhirnya kalau kata orang Jawa kan macak melas, macak jadi korban gitu kan. Penampilannya jadi korban. Padahal yang merusak itu adalah kita sendiri. Ketika sudah dilepaskan penderitaannya oleh Allah, manusia mengatakan, ini loh Gus, hasil kerja saya selama 3 tahun saya bisa beli rumah bagus Gus. Padahal pada waktu 3 tahun yang lalu ke tempat saya naik apa? Jalan kaki. Nangis-nangis diajarin zikir, wirid, ingin ngaji tasawuf macam-macam. Ketika kesuksesan itu didapat, penderitaan lepas, mereka mengatakan bahwa inilah hasil kerja saya selama 3 tahun. Kurang ajar nggak sama Allah? Apa pernah orang mengatakan hadza min fadli Rabbi? Di Jakarta, di Bandung, Surabaya, yang ditulis hadza min fadli Rabbi itu mesti mobil butut, Alphard, Fortuner, Ribbon, nggak ada tulisan gitu. Kenapa mereka menulis hadza min fadli Rabbi? Ini adalah anugerah dari Tuhanku, supaya Tuhan itu tahu. Dia kan nyindir Tuhan itu sebenarnya supaya Tuhan itu tahu kalau mobilnya masih jelek. Ya Tuhan, masa anugerahmu itu mobil jelek. Tapi yang mobil-mobil mewah harga 1 miliar nggak ada tulisannya hadza min fadli Rabbi. Ada tulisan Harley Davidson. Kalau zaman dulu saya masih Jakarta, ada stiker puncak, ya, terus ada stikernya tempat-tempat wisata gitu kan. Itu ketika sudah dilepas oleh Allah penderitaannya. Nah, keempat ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir bahwa manusia itu pada intinya tidak tahu terima kasih. Jangankan pada Allah, kepada sesama manusia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Gak ngaji, gak izin itu tahu terima kasih gak? Ya saya nggak nyindir jenengan yang nggak masuk, nggak izin enggak, karena sudah belajar tasawuf ya. Jadi manusia itu tidak pernah terima kasih. Nikmat begitu banyak katanya ya dapat nikmat. Padahal ketika kita bernafas hari ini gratis apa bayar? Kan masih gratis. Apa pernah itu merasakan bahwa ini nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah? Ketika masih makan pecel enak, apa pernah bersyukur ya Allah, alhamdulillah hari ini masih bisa makan pecel. Tapi ketika di rumah sakit bernafas harus pakai produknya Samator gas, 1 tabung 1.500.000,
tasbih diputer keras, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kata malaikat jengkel, lo dulu waktu kaya nggak pernah istighfar, akhirnya waktu kamu tertasbih bukan astagfirullahaladzim, estehbiroleh, ya kan? Jadi manusia ini pada hakikatnya nggak tahu terima kasih. Kita itu diberi ya, menghirup udara masih gratis, minum air gratis, menempati dunia ini gratis. Karena apa? Kita itu terdoktrin di kepala bahwa yang bisa membahagiakan kita itu adalah materi. Kan itu konsepnya orang Yahudi, nuntut Nabi Musa supaya kebahagiaan itu diukur dengan materi. Kalau kebahagiaan diukur dengan materi, kalau kita ngaji filsafat apa namanya? Hedonisme. Kita lebih terhormat naik ribbon apa naik mobil Cherry tahun 80. Rang tang 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 dengan teks. Terus plafon di dalam itu kayak pesawat, dingin masuk, sejuk. Terus kanan kiri ada minuman air mineral, ada jajan, ada tempat sampahnya. Kalau mobil carry ditanami jagung dalamnya bisa tumbuh, karena nggak pernah dibawa ke cucian mobil, karena nggak eman, karena barangnya jelek. Kiai yang naik mobil Alphard dengan kiai naik sepeda motor butut dihormati mana? Ya jelas dong, dihormati yang naik Alphard. Berarti kan kiainya dan umatnya sama-sama terjerumus bahwa kehormatan itu diukur dengan materi, bukan dengan kealiman zaman sekarang. Manusia itu jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia pun tidak pernah terima kasih. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di pasal 19. Kenapa Syekh Abdul Qadir menulis ini di pasal 19? Supaya kita tahu ya. Yang kelima dalam catatannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, manusia itu pagi dele, sore tempe. Apa? Bahasa kita apa? Mencela, mencele. Manusia itu mencela, mencele. Jangankan sama orang lain, sama dirinya. Hari ini besok merencanakan gini-gini, sudah direncanakan, ditulis di atas kertas. Bangun tidur langsung ganti acaranya. Itu namanya mencela, mencele. Keenam, manusia itu suka menyembunyikan rahasia pribadinya ke orang lain. Koruptor itu ya nggak mungkin ngomong-ngomong kalau nggak flash disknya ke jarah orang. Ya, jadi manusia itu secara alami suka menyembunyikan sesuatu. Walaupun dekat dengan orang lain, pasti sesuatu yang sangat istimewa itu disembunyikan. Untung Allah itu menutupi rahasia kita dari kalbu orang lain, ya. Kalau nggak ditutupi, ada orang lewat itu ngerasani kita, ngomongin kita, ya tahu kita pasti marah, ya. Jadi kenapa suka menyembunyikan sesuatu? Jadi apa yang diucapkan lisan atau mulut ini tidak sama dengan hati. Kalau Nabi Muhammad, apa yang disampaikan mulutnya ya hatinya sama. Kita ini diajari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kadang-kadang jangankan Bapak Ibu, saya aja sulit mau ngomong apa adanya. Kalau saya ngomong apa adanya tentang anaknya, nanti dipukuli sama orang tuanya. Kalau nggak saya omongkan terus-terus terjerumus. Kalau nggak saya ingatkan, dia ini lama-lama tangkap KPK. Kalau saya ingatkan, dipikir saya nggak dapat bagian.
Kan gitu juga. Akhirnya orang itu ambil sikap diam. Ya. Ada yang disembunyikan. Nah, orang itu walaupun dekat dengan orang lain, pasti di dalam dirinya ada jarak. Kita nggak akan bisa mungkiri. Saya baca kitabnya Syekh Abdul Qadir, ya benar juga. Sedekat apapun hubungan kita dengan orang lain pasti ada jarak. Jangankan orang lain, jadi istri itu istri kadang-kadang nggak dikasih tahu. Kalau udah bonyok aja baru ngomong istrinya, sorry mah, aku nggak ngomong ini karena ini. Coba itu kalau mulus rencananya nggak mungkin ngomong. Anak juga sama, ketika ini itu nggak mungkin ngomong. Ketika kejeduk baru ngomong. Nah, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan begini? Karena yang ada di otak manusia sejak zaman Syekh Abdul Qadir Jailani sampai hari ini sama. Okay. Pemikiran manusia itu realis, tahu realis? Kan sudah belajar tuh kemarin filsafat. Realis. Orang itu sekarang yang dia lakukan tidak tentang apa yang harusnya dia lakukan. Ya, tidak tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Tetapi apa yang senyatanya ada di dalam dirinya sekarang itu dan lingkungannya. Loh kudune lah ngene, harusnya kan begini. Sekarang kan nggak ada itu harusnya begini. Harusnya kalau kita ada acara apapun, ya pertama-tama supaya ini acara kita diberi keberkahan oleh Allah, diberi kelancaran, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Syahidillahumul Fatihah. Kemudian membaca ayat-ayat suci. Sekarang ada enggak? Realis itu nyata nih, kalau bahasa orang Jawa, oh nyata nih ngono saiki. Ya enggak ada. Dulu di masa kecil saya di sini sangat agamis, tapi realisnya pemikiran anak-anak jangan sangat realis. Jadi seorang realis itu tidak tentang apa yang seharusnya ada, tetapi apa yang senyatanya ada. Oh begini aja boleh kok. Contoh begini, ini saya kasih contoh. Saya di sini kan mengajarkan kalau baca Maulid Nabi jangan dilompat-lompati, ya jangan dijujuk-jujuk. Ya, tiba-tiba di luaran sana habis baca Yasin, baca apa, baca manakib, langsung makhlul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya, yang mengadakan begitu kiai besar. Kalau Bapak Ibu mengingatkan orang, jangan begitu, itu nggak pantas, menghina Nabi, menista. Loh, kiai besar aja begitu loh, bah. Sampean kiai kampung aja ngomong begitu. Kan realis tuh namanya. Karena di mana-mana sudah seperti itu. Nah, tidak seharusnya mengikuti aturan syariat yang benar, sunnah yang benar. Ya, kira-kira bisa ditangkap apa yang saya sampaikan. Dulu orang zikir wirid itu di kamarnya masing-masing. Dulu orang sholawatan ya di kamarnya masing-masing. Itu yang seharusnya. Kalau yang seharusnya namanya apa dalam bahasa filsafat? Namanya idealis. Yo kudune koyok ngene. Ya harusnya seperti ini yang diajarkan Nabi. Tapi sekarang realitanya ibadah itu ya
dikombinasikan dengan budaya. Ya, ibadah itu kalau bahasa filsafat namanya akulturasi. Tahu akulturasi? Dikemas dengan apa? Kearifan lokal. Jadi yang dimaknai sholawatan itu sekarang ya konser, kan bergeser maknanya. Saya tidak mengkritiki orang-orang yang gemar sholawatan, tapi itu yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Dulu yang namanya ritual atau ibadah keagamaan bergeser menjadi budaya. Dulu yang namanya zikir wirid itu di majelis thariqah, sekarang majelis zikir itu di mana-mana ada tulisannya majelis zikir dan sholawat. Pikirannya apa bagi pendiri majelis itu? Adalah untung harus saya duluan, orang lain nomor 2. Ketuanya dapat sekian, wakilnya sekian, ke bawah sekian, sampai yang jaga di perempatan dapatnya sekian. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu baca di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dulu di Baghdad itu ya setiap malam Jumat itu ada majelis zikir, majelis sholawat. Tapi ternyata itu adalah lahan untuk mencari materi bagi ulama-ulama Baghdad. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal ulama yang alim, arif billah, kemudian dikerjain sama mereka. Diundang dalam acaranya, disuruh sambutan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau naik panggung terus duduk di pojokan masjid. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani tahu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke panggung, pasti orang di Baghdad semua mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama itu adalah legal dan sah menurut syariat. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dipaksa naik. Ternyata ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dipaksa naik, sorbannya keliling, klunting-klunting, karena setiap acara sudah didoktrin siapa yang mau menyumbang banyak nanti dapat kapling surga tipe 300. Kalau yang cuman pati murah dapat pojokan terasnya surga, kan gitu. Orang ditakut-takuti dengan surga neraka. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke atas panggung di tengah-tengah alun-alun Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya singkat. Wahai kaum muslimin, ya fulan, ya qaumun. Nanti kita ketemu kata-kata itu di kitab Al-Fathur Rabbani. Bahwa Tuhan-Tuhan kalian sekarang berada di bawah telapak kakiku. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani turun. Besok langsung dijemput paksa sama polisi dan jaksa. Di sidang katanya Syekh Abdul Qadir Jailani menista agama. Akhirnya ditanya oleh hakim, apa betul Kanjeng Syekh, Anda ini orang yang sangat alim di Baghdad, dilawan 1000 ulama saja nggak ada yang mengalahkan. Apa betul Anda mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu berada di bawah telapak kaki Anda? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, iya, Tuhan-Tuhan mereka berada di bawah telapak kaki saya. Mana buktinya? Ternyata di kaki Syekh Abdul Qadir, telapaknya itu dikasih uang dinar dirham, telapak kakinya dihadapkan ke majelis hakim. Kaget majelis hakim. Kok jawabannya seperti ini Syekh Abdul Qadir Jailani? Iya, ini Tuhan mereka. Loh, saya kok nggak paham, kata hakimnya. Hakimnya Syekh Abdul Qadir menyatakan mereka itu mengadakan ritual keagamaan, baik zikir, wirid, sholawat, semuanya itu tujuannya adalah materi dan uang. Ketuanya ini kiai yang paling atas dapatnya paling banyak, ke bawah paling sampai tukang jaga parkir itu yang paling sedikit. Saya bukan saya ngomong, baca itu yang biasa ngamalkan manaqib setiap Senin itu kan ada di situ. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa Tuhan mereka itu berada di bawah telapak kakinya.
Apa betul Syekh Abdul Qadir bisa membuktikan kalau Tuhan mereka itu ada di bawah telapak? Dibuktikan. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani sudah memiliki data dan informasi yang akurat untuk persidangan. Ini loh, mereka itu membuat satu kegiatan zikir wirid ya dengan kemasan begini-begini, ternyata itu adalah untuk mencari materi. Walaupun yang dibaca Quran, walaupun yang dibaca zikir wirid, walaupun yang dibaca sholawat, tapi semuanya adalah materi. Ini brosurnya. Kalau mengundang mereka fasilitas ini, uang kasnya sekian, kalau fasilitas ini sekian. Mereka itu kalau diundang sekali acara minimal tarif satu ulamanya mereka itu 75 juta. Akhirnya mereka itu panitia-panitia yang sering mengadakan acara begitu di Baghdad ditangkap polisi karena apa? Dengan pembuktian hukum terbalik, ternyata mereka lah yang menista agama dan menjual agama demi kepentingannya sendiri. Terus yang dipanggil setelah itu adalah yang biasanya di panggung itu yang paling depan-depan yang naik-naik gitu. Karena apa? Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ini ulamanya kanan kiri itu pejabat, kanan kiri pejabat. Terus di belakang pejabatnya itu ada pengusaha-pengusaha, donatur besar. Itu pasti dikemas seperti itu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani sampai hari ini saya amati masih berlaku, dan itu yang dipercaya oleh masyarakat secara umum, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipercaya. Kalau saya aja baca Syekhot sholawat 1000 kali gitu, jenengan sambat apa enggak? Saya ajak baca Syekhot sholawat kepada Nabi 1000 kali saja, kira-kira merasa lelah, merasa gimana gitu. Kalau lagi lihat konser sholawat sampai hujan jam 12 malam, menggerutu enggak hatinya? Enggak, Gus. Loh, ini loh pergeseran makna dan nilai dari ritual menjadi budaya. Kalau sudah budaya ini menjadi produksi, ya. Pikirnya realis saja, nyatanya seperti itu. Kalau yang sudah melakukan ulama besar, kita ulama kecil mau ngomong, itu ulama yang besar aja santrinya ribuan aja nggak ngelarang kok. Sama takmir masjid desa aja ngelarang. Kan begitu realitanya. Jadi sekarang tidak ada yang seharusnya begini, itu sudah tidak ada. Ya nggak ada. Yang kedua, pemikiran manusia itu, ya ini diasumsikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau bicara bahasanya sains modern itu adalah pragmatis, fokus pada hasil akhirnya. Pokoknya targetnya tahun ini saya harus punya uang 1 T, fokus pada tujuannya 1 T. Apapun yang dilakukan pokoknya fokus pada tujuan. Apa bahasanya orang kita di Indonesia? Menghalalkan segala cara, pokoknya oleh duit akeh. Ya kan? Apapun caranya harus kita lakukan. Walaupun merugikan orang lain, orang lain tidak tahu kalau kita rugikan. Jadi ini pemikiran manusia itu sudah terjadi sejak zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena khalifahnya pada waktu itu Al-Ghaffar, masih saudara Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua kegiatan masyarakat dipajeki, mantenan dipajeki, sunatan dipajeki, jualan di pasar kaki 5 dipajeki, semuanya dipajeki. Kemudian si Abdul Ghaffar itu khalifah membawa makanan yang enak-enak kepada Syekh Abdul Qadir Jailani,
Kanjeng Syekh tidak mau menerima. Terus marahlah khalifah itu. Setelah marah khalifah itu badannya kaku, nggak bisa bergerak. Akhirnya pengawalnya disuruh membuka apel, makanan-makanan. Ternyata belatung di dalamnya. Si khalifah dikasih tahu, itu loh, negaramu itu tidak akan berkah hidup rakyatnya karena semua kegiatan rakyat itu kamu pajeki. Ya ini loh buktinya, kalau kamu makan keringatnya rakyatmu semuanya jadi belatung. Kalau Nabi mengatakan kalau kamu bekerja mendapatkan keuntungan, di dalam keuntunganmu itu ada hak orang-orang miskin. Itu qala Rasulullah SAW. Tapi pada waktu itu di Baghdad, qala khalifah dan menteri keuangan bahwa di dalam keuntunganmu itu tersisip yang namanya pajak. Hadis rawahu Surini, bukan hadis rawahu Bukhari. Nah, itu sudah terjadi di Baghdad. Baghdad hancur gara-gara semua kehidupan masyarakat dipajeki. Ya kita doakan aja kita gak kena pajak. Nah, saya bicara masa lalu yang ditulis Syekh Abdul Qadir di dalam kitab. Ya inilah pemikirannya pemimpin juga pragmatis, rakyatnya juga pragmatis. Akhirnya keberkahan itu dicabut oleh Allah dari Baghdad. Ya kalau di kita nggak ada begitu. Semuanya alhamdulillah, semuanya idealis dan apa adanya. Ya menurut konsepnya itu. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani dulu mengatakan gini, kamu itu lembaga yang berbasis agama ternyata di dalamnya tuyul semua. Jawabnya orang-orang itu apa? Syekh, kan kita diajari tobat itu gampang, Syekh. Loh kamu korupsi kok ngomong gitu? Iya, kita kan korupsi nggak apa-apa. Habis itu tobatnya lebih gampang daripada kita korupsinya. Ini zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan zaman kita. Dan kita nggak ada begitu. Loh, iya saya nyatanya kalau ada itu berarti persamaannya KW berapa gitu kan. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan di kantormu ini tikus semua ternyata. Ketiga itu dicatat juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya kaumu, wahai kaumku, ternyata hidupmu itu individualis. Tahu individualis? Sekarang itu orang menentukan nasibnya sendiri. Ngapain mikir orang lain? Kita makan tidak minta mereka kok. Apa nggak gitu orang sekarang? Individualis. Ngapain urusan orang lain? Malah sampai di bokongnya truk tulisannya tahun 2025 Maido gratis. Orang lain tahu apa tentang kita. Nah, itu 1100 tahun yang lalu sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, setelah individualis, orang itu ambisius, punya warung satu pengen dua pengen tiga pengen buka franchise, dengan harapan punya banyak keran, airnya mengalirnya banyak. Ternyata airnya nggak bisa mengalir banyak walaupun kerannya banyak. Orang ambisius itu gimana sih cirinya ambisius? Nah, saya pelajari dari ilmu psikologi apa dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang ambisius itu ketika ini sudah ada yang namanya sistem berjalan dengan baik, ternyata bikin sistem baru. Itu orang yang sangat ambisius. Sekolah itu kurikulum ini wis apik penak. Sekolah
ya semua dia begini, terakhir pokoknya Eptanas ujian negara beres, kurikulum dibikin gini dilalah, ya dilalah itu. Yang bikin kurikulum bagaimana? Itu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurikulum keagamaan sudah bagus, kurikulum umum sudah bagus, kedokteran sudah bagus, dirubah kurikulum itu. Akhirnya di sekolah itu mengajarkan kejujuran tapi tidak menciptakan manusia jujur. Orang kalau S3 seharusnya kualitas SDM-nya kan lebih baik daripada yang SD. Tapi faktanya yang ditangkap KPK kalau di kita itu yang SD apa S3? Yang nggak ada itu, yang bodoh nggak ada. Semuanya S3, mayoritas minimal S2. Loh. Makanya sekolah itu mengajarkan kejujuran tapi tidak menciptakan manusia jujur. Mengajarkan kebaikan tapi tidak menciptakan manusia baik. Mengajarkan agama tapi tidak menciptakan manusia yang agamis. Agama sekarang kan hanya pelajaran saja, bukan penghayatan. Rukun Islam apa? Berapa? Rukun iman berapa tahu? Tapi kan ya masa bodoh dengan itu. Kita diajari akidah, akhlak, tauhid, tapi tidak diciptakan manusia-manusia yang taat kepada Allah. Nah, di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani dikritiki, ini percuma banyak organisasi keagamaan. Kamu itu hanya amar ma'ruf saja, tidak ada yang nahi mungkar. Zaman Syekh Abdul Qadir loh, bukan zaman kita, ini zaman Syekh Abdul Qadir. Kalau Bapak Ibu mengalami ya mungkin ada persamaannya. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir ternyata sudah menulis banyak organisasi keagamaan A, B, C, D, E sampai Z, tapi semuanya mengajarkan amar ma'ruf, tidak mengajarkan nahi mungkar. Karena apa? Ini ada partai A, ini pokoknya dia mengundang kita dukung. Adakan istighosah di alun-alun Baghdad, ada istighosah di Irbil, ada di ini di itu. Nah. Dan ulama di masa Syekh Abdul Qadir Jailani banyak yang gemar disowani penguasa, terus disangoni. Pak Yai mboten titip putra-putrane taten kula mumpung kula sik menjabat niki. Nggih putu kula niku tas lulus niku. Lulus napa? Sarjana teknik niku. Wah nggih pun kula dekek mirkanten pembangunan ibu kota anyar. Loh begitu itu. Makanya ulama-ulama besar seperti Imam Madhab itu tidak ada yang mau sowan ke istana, ujung-ujungnya apa? Semua Imam Madhab itu dipenjara. Bodoh nggak kira-kira pemimpinnya? Orang sekualitas Imam Madhab aja masih dipenjara, digebukin. Loh. Jadi orang ambisius itu di dalam hatinya tersembunyi, saya harus sukses duluan daripada orang lain. Nah, kamu sekolah harus begini, harus begini, harus begini. Karena itu dunia sudah ambisius semua. Ini dalam kajiannya sudah nggak layak sebenarnya ada bandara, tapi tetap ngeyel harus bagiin bandara di sini. Ini nggak layak begini, tapi ngeyel harus begini pemimpinnya. Itu namanya ambisius. Nah, kemudian ambisius di bidang keagamaan pun sama, dikemas-kemas dengan dalil-dalil untuk mensukseskan ambisinya mereka. Kemudian orang itu mengadakan macam-macam ritual keagamaan, ya, itu untuk meningkatkan ambisi sebenarnya, ambisi pendirinya.
Setelah itu banyak jamaah, setelah itu banyak keuntungan. Okay. Ini kita mengikuti dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lek ngoten sakniki Gus, gak payu ngomong kaya sampean tambah digeding wong Gus, ya. Ngomong seperti Gus itu tambah dibenci orang Gus, nggak realistis Gus. Loh iya toh, kamu kan sudah masuk juga, otakmu itu realis. Gak mau yang idealis, yang seharusnya begini. Manut jenengan Gus. Loh, saya kan juga sering ditanya kenapa ya saya ngaji sama saya itu ngaji yang idealis, bukan ngaji yang realis. Makanya dari 1.000 orang tinggal 500, dari 500 tinggal 300, yang doyan akhirat tinggal 80 orang. Itu yang siap mati itu cuma tinggal orang. Lainnya itu kalau nggak ada embel-embel dunyo ketemprang-ketemprung, dangdung itu nggak semangat. Nah, akhirnya ibadah-ibadah pun, ritual-ritual keagamaan dikemas dengan kearifan-kearifan lokal. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan. Saya tanya berarti seperti yang dijelaskan si Abdul Qadir, nggak berani tanya. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi di awal penjelasan terus ngendiko bahwa kualitas dari generasi ke generasi itu tidak sama, bahkan generasi yang kan mungkin bapaknya atau anaknya atau cucunya. Nah sekarang pertanyaannya untuk mempertahankan itu bagaimana caranya supaya kualitas diri dari keturunan atau generasi berikutnya itu minimal sama dengan yang sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelum saya jawab begini, orang pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, gubernur sampai presiden, kira-kira betul nggak kalau pengen memimpin rakyat? Jujur aja lah, kita kan sekarang terbuka, orang pengen mencalonkan diri jadi pejabat publik, kira-kira betul nggak kalau pengen memimpin rakyat dan mensejahterakan rakyat? Dia jadi pemimpin, jadi pejabat publik itu inginnya mendapat keuntungan dari memimpin rakyat. 100% itu memimpinnya paling cuma 5%, yang 95% mencari keuntungan dari jabatannya. Makanya ketika pemimpin itu korup, rakyatnya harus bertanggung jawab. Kemarin terima uang toh. Itu zaman Syekh Abdul Qadir, di zaman kita nggak ada. Itu zaman Syekh Abdul Qadir. Nah, kalau bagaimana kita itu mau menjadikan generasi setelah kita baik, ulama-ulama itu menawarkan dengan agama, tapi ternyata agama yang dulu itu menjadi pemersatu rakyat, sekarang menjadi pemecah belah rakyat. Yang kubu sebelah mengatakan celana kalau nggak cingkrang berapa dosa yang kalian tanggung nanti. Loh, ya apa? Yang kubu sebelah santai aja, nggak dicontohkan oleh Nabi. Nangis-nangis di kuburan nggak dicontohkan. Sing biasa nangis diem aja, emang gue pikirin. Kok masa bodoh emang gue pikirin. Agama dulu tujuannya sebagai tempat mengadu nasib yang kurang baik, penderitaan. Sekarang sudah nggak ada. Orang yang belajar agama justru moralnya lebih rusak.
Agama kalah dengan humanisme sekarang. Ya kita bicara agama, ya. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini? Kalau kita melihat berita sekarang itu di medsos, berapa banyak kiai pesantren yang cabul sama santrinya? Ya naudzubillah min dzalik. Tapi kan fakta itu realistis itu. Apa ditutup-tutup ya, medsos sudah memberitakan semua ini semua. Ada alasan yang ritual, ada alasan gini-gini macam-macam. Terus bagaimana kita ini membangun generasi yang hebat seperti kita, nenek moyang kita? Diajari agama, hanya pengetahuan agama saja, nggak ada penghayatannya. Nyatanya diajari akuntansi supaya bisa menghitung uang yang tercecer serupiah pun kemana hilangnya tahu. Tapi ternyata orang-orang akunting bagaimana Pak, Bapak sini aja Pak, saya ajari gini supaya pajaknya Bapak nggak banyak Pak. Iya kan? Nah, kualitasnya bagaimana? Waktu itu sekolahnya khusus dan itu sudah ikatan dinas. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ternyata di kantormu banyak tikus ya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ternyata di masjidmu juga banyak tikus ya. Jadi kalau ingin kualitas generasi setelah kita baik, ajarilah agamanya Nabi Muhammad, dinu Muhammad. Kembalilah pada agama Nabi Muhammad yang diajarkan ya berdasarkan Quran dan sunnahnya Nabi, bukan sunnahnya kita sendiri. Sekarang yang kita lakukan sunnah kita apa sunnahnya Nabi? Sunnah kita. Dulu orang mau mantu itu kalau belum nikah anaknya sama pacarnya boleh nggak diajak pergi-pergi? Ya nggak boleh. Teman saya sendiri aja kesini Desember besok itu saya disuruh jadi mewakili dia mantu. Ya siapa lagi masih? Ya ini calon mantuku loh. Terus piye? Kan realismenya kan seperti itu. Terus saya mau ngomong apa? Wong itu calon mantunya, ini anaknya. Pokoknya sampean Mas nanti pasrah manten ini semuanya. Nanti pakainya pakai belangkon, pakai laken, pakai ini. Ya oke, kalau begitu kan saya sehari sebelum acara harus sudah di sana. Loh, seperti itu. Terus kita mau menuntut generasi kita itu berkualitas. Dari mana? Wong kita sendiri memproduksi generasi yang tidak berkualitas. Ketika kita masih mengikuti ajarannya Nabi, dikomentari apa? Like, share, and komennya. Gus Fit itu orangnya kolot. Anak saya itu sampai dikatakan begini, papimu kolot banget sih, ulang tahunnya nggak pernah. Loh, saya nggak ngulang tahun di diri saya dan anak saya itu disebut orang lain kolot, ekstremis. Apa nggak nemen itu menohoknya? Ekstremis. Saya kan lebih tinggi dari teroris derajat kejahatannya, ekstremis. Padahal memangnya ulang tahun itu idealis apa realis? Ya realis dengan sekarang. Nyatanya kiai-kiai besar aja juga happy birthday to you, itu kiai ngetop terkenal internasional. Mboten Gus niku namung hambal warsa Gus. Barokallahu fi umrik Gus. Coba tanya Mbah Google, barokallahu fi umrik itu terjemahnya apa? Ya happy birthday to you. Apakah kalau sudah diislamisasi itu terus halal? Itu kan islamisasi bahasa saja. Dari happy birthday to you kemudian jadi barokallahu fi umrik. Kalau kata Nabi, umur yang baik yang bagaimana?
Umur yang baik itu umurnya nggak terlalu panjang tapi nilai manfaatnya tinggi. Kalau kita contohkan ulama dulu, Imam Nawawi, penulis kitab Minhajul Thalibin, ya, penulis kitab syarahnya hadis itu Muslim, ya, banyak kitab Riyadhus Shalihin dan banyak sekali tulisannya. Usianya kurang dari 40 tahun, kitabnya sudah ratusan. Bapak Ibu usia 70 tahun punya kitab apa yang didaftar di Perpusnas? Ada ISBN-nya. Adanya kitab saya, Gus, nggak pulang-pulang itu satu, Gus. Judulnya BBKB itu, Gus. Itu yang terdaftar itu, Gus. Itu umurnya pendek tapi sangat barokah. Umurnya pendek barokah kalau dekat kita. Bapaknya Gus Dur itu Kiai Wahid Hasyim, 40 tahun meninggal tapi bisa mendirikan negara Indonesia itu. Beliau mengatakan kita tidak perlu negara agama tapi negara berketuhanan. Apa alasannya? Dengan ngerti nggak kira-kira kenapa kok Indonesia yang mayoritas itu tidak butuh negara agama, butuhnya negara berketuhanan. Agama itu kan tidak bisa memaksa. Dawuhnya Allah di dalam Quran apa? Dawuhnya Nabi juga apa? La ikraha fiddin. Jadi agama itu tidak punya bala tentara. Lah kalau agama itu sudah menjadi sebuah negara, berarti kan bisa memaksa, punya pasukan. Bapak Ibu nggak sholat bisa didenda. Nah makanya Indonesia tidak memilih negara teokrasi, negara agama enggak. Yang penting kamu masih punya Tuhan. Agama berdasarkan ketuhanan, bukan berdasarkan negara, bukan berdasarkan keagamaan. Makanya tidak mengadopsi filsafat Barat, tidak mengadopsi filsafat Timur Tengah, tapi yang dipakai adalah pemikiran orang-orang Nusantara sendiri. Bhinneka Tunggal Ika itu dari Majapahit. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa itu bisa diterjemahkan itu impor dari Barat karena agama monoteisme. Islam kan monoteis itu, ya, agama Tuhannya cuma satu, Yahudi juga satu. Yang punya Tuhan satu itu impor apa ekspor? Apa di kita sendiri? Di kita kan nggak ada yang monoteisme. Nah, ya kita sendiri tidak pernah menciptakan generasi yang berkualitas. Bagaimana kita bisa memiliki generasi yang berkualitas seperti kita? Contohnya, Nabi kan sudah mengajarkan kalau makan sambil duduk, minum sambil duduk. Kita sering nggak diundang teman ke satu resepsi pernikahan, nggak ada tempat duduknya kalau makan. Itu malah dianggap itu tempat yang elit, tempat yang mewah. Itu realisme apa idealisme? Yang punya acara itu kira-kira kiai bukan? Saya diundang teman yang dia itu kiai di salah satu hotel. Saya pikir itu di dalam hotelnya, ternyata di tamannya di belakang, tapi hotel bintang 5. Kalau tidur di situ semalam kelasnya menteri 12 juta. Mau cari tempat duduk di mana? Adanya di bawah-bawah lampu, bawah pohon-pohon itu. Akhirnya dodok. Mau dodok dianggap kita nggak modern. Kira-kira berkualitas enggak? Ya enggak juga, orang kita sendiri yang menciptakan manusia tidak berkualitas. Kalau sudah enggak berkualitas, kira-kira hatinya masih bergetar enggak kalau dibacakan ayat-ayat Allah? Ini aja loh, jenengan ada orang ngaji di sebelah, bergetar enggak hatinya? Dalam hati telinga kiri ngomong gini,
Ini ada Gus yang ngaji banter-banter. Ya, bagaimana caranya? Ya kita harus menghadirkan dan menciptakan manusia yang berkualitas. Jangan hanya mengajarkan kejujuran tapi tidak menciptakan manusia-manusia jujur. Di sekolah itu kan mengajarkan kejujuran, dapat ijazah, dapat ini, tapi kan faktanya tidak ada orang yang jujur. Oke, jadi kalau ingin generasinya baik, ya kita sendiri harus menciptakan generasi yang baik dan berkualitasnya baik. Tapi hari ini yang baik-baik itu dianggap ketinggalan zaman. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, jadi ini musibah besar. Setelah Nabi wafat ya begini nih musibah kita. Saya diajarkan orang tua, waktu masih kecil itu saya ditanya, "Le, kamu tahu nggak musibah yang terbesar itu apa?" Kalau Bapak Ibu musibah terbesar kan nggak punya uang, rumahnya hilang, habis, kendaraan habis, kan itu musibah besar. Ternyata setiap mulutan gitu di rumah ini dulu ada maulid Nabi, sampai main drum band sendiri itu grupnya apa saya. Ternyata musibah besar itu ketika Nabi sudah wafat. Terus gimana bah supaya kita tidak tertimpa musibah yang besar? Apa kira-kira kita supaya tidak tertimpa musibah yang besar? Apa yang dilakukan? Masihkah sholawat, baca sholawat, apa sholawatan? Oke. Pilih sholawat sama sholawatan? Pilih tahlil apa tahlilan? Nah, sekarang itu sudah akhirannya an, ya. Jadi kalau kita tidak ingin kena musibah besar, nah makanya saya setiap tahun di bulan Maulid atau Rabiul Awal saya mengundang orang membaca 30 juz Al-Quran. Saya baca 30 juz Al-Quran. Karena ketika itu Allah berfirman begini di dalam surat Al-Anfal, wa makanallahu yu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana, dan tidak akan ada, ya, dan sekali-kali tidak akan Allah liyu'adzibahum, mengadab mereka, wa anta fihim, kalau kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Kemarin itu gimana? Badas sama nggak dengan waktu saya masih kecil, jenengan kecil? Sama nggak? Nggak ada, nggak sama. Acara itu mbak, pokoknya sing tahlilan ya wong kuwi, sing manakipan ya orang itu, yang dibaan berjanji ya orang itu, yang naik bawa ogoh-ogoh ya orang itu. Klop toh? Yang bawa patungnya si Anoman ya orang itu. Terus saya tanya sama yang ada di situ, saya tanya, "Wingi enten kiroae mboten?" "Mboten enten, Gus." "Lah napa? Gara-gara muane teko datangnya terlambat akhirnya nggak dipakai." Terus gak usah maca lu ngate kiroah ngene kan. Keleren muanya nunggu mua datang. Ya sudah baca kiroah. Akhirnya nggak kiroah langsung ini. Di mana-mana sekarang orang itu nyanyi. Pergi wisata di bis nyanyi, reuni teman-teman sekolah nyanyi, reuni kajian nyanyi. Wa makanallahu, dan Allah sekali-kali tidak akan liyu'adzibahum, mengadab mereka, ya kita yang dimaksud mereka. Wa anta, dan engkau Muhammad fihim, berada di tengah-tengah mereka. Wa makanallahu mu'adzibahum,
Sedangkan ya, dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka, ya, wahum yastaghfiruna, ya, karena apa? Mereka sedang minta ampun, ya. Jadi maksudnya mengikuti orang-orang terdahulu. Kalau di bulan Maulid itu ya kita mengadakan Maulid, bacalah 30 juz, dihadiahkan kepada Nabi, baru kepada kedua orang tua kita, ya, untuk menghadirkan Nabi. Setelah itu perbanyak membaca sholawat. Nah, dan kita beristighfar dengan membaca sholawat, karena menuju Allah yang paling mudah bagi orang awam adalah bersolawat, bukan sholawatan, bersolawat. Makanya setelah khatam 30 juz, barulah besoknya kita membaca sholawat untuk Nabi, supaya kita tidak diazab Allah karena di tengah-tengah kita ada Nabi. Quran itu berlaku sejak zaman Nabi sampai ila yaumil qiyamah, sampai kita. Apa yang disampaikan Allah itu ya berlaku dari dulu sampai sekarang. Nabi memang tidak hadir secara fisikly, tapi ruhaninya Nabi kan pasti hadir di tengah-tengah kita walaupun sebentar. Insya Allah kita nggak akan diadab oleh Allah. Dulu ketika pandemi, adakah di antara kita kena? Nggak ada. Karena apa? Kita selalu menghadirkan Nabi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah aman. Dan kita memohon ampun. Nah, ini saya ngaji kan ya. Besok Bapak Ibu yang mau bantu ngaji silahkan datang. Seperti biasanya pagi, monggo. Setelah Jumatan itu paling asar sudah khatam. Baru malam seperti yang diumumkan kemarin di grup, yang rumahnya dekat silahkan datang. Kita akan membaca sholawat untuk Nabi, dan nanti sebelum baca sholawat kita itu membaca segot sholawat, ya. Nah, besok itu saya punya rencana begini, mengikuti ulama-ulama terdahulu ketika mengadakan maulid Nabi. Bagaimana yang dilakukan? Ini ada seorang imam besar di zamannya namanya Fakhruddin Ar-Razi. Ya, pasti sudah pernah mendengarkan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia ulama besar, tafsirnya banyak, ya, kitab-kitabnya banyak. Saya ingin mencoba dawuhnya ulama-ulama zaman dulu, ya, ketika maulidan. Nah, kata ulama termasuk Fakhruddin Ar-Razi ini sudah mencoba mempraktekkan. Ya, mari kita besok kita praktekkan seperti ulama-ulama itu. Kita ahlu sunnah, masa nggak percaya sama dawuhnya? Dan mereka sudah mencoba. Syekh Abdul Qadir Jailani mencoba, ulama-ulama yang sudah mencoba. Saya bacakan Indonesianya aja biar cepat. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, tiada seorang yang membacakan maulid Nabi SAW atas makanan yang asin, gandum, sesuatu yang lain dari macam makanan, kecuali nyata padanya keberkahan. Sebenarnya saya menemukan itu dulu di antara kita yang dekat-dekat sini di Ngoro, di tempatnya Abah Nastain sama Abah Imron. Tapi saya perhatikan kayaknya dulu diajari nenek moyang begitu, tapi kuncinya nggak dikasihkan. Malah kuncinya dikasih saya satu kapal. Ini kunci nih yang katanya imam ini, katanya imam, ya. Nah, kalau kita menyediakan makanan untuk orang membaca Quran, ya, baca sholawat, itu kalau nggak dimakan, makanan itu bergoncang sampai ke arsy, ya, sampai Allah marah. Nah, kalau ingin mendapatkan berkah, maka bawalah emas, dinar, dirham. Di zaman dulu belum ada uang kertas. Emas, dinar, dirham, taruh di tengah-tengahnya, bacakan sholawat bersama dengan segot sholawatnya. Dan uang itu jangan dipakai membeli sesuatu kalau belum ketemu sholawat berikutnya.
kata ulama seperti Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu akan mendatangkan temannya dengan sangat banyak sampai sebesar gunung. Nah, pilih bawa emas apa pilih bawa uang kertas? Uang kertas. Ya. Jadi besok silahkan bawa uang kertas. Saya sudah nyiapkan uang yang saya bacakan segot sholawat. Nah baru besok kita bacakan sholawat bersama-sama. Ini kan sudah saya awali. Nah orang yang membaca sholawat, kemudian ada minuman di depannya. Setelah sholawatan selesai, minuman itu diminum, maka kotoran yang ada di dalam hati kita akan luntur. Kata ulama, kamu jangan seperti tukang bekam, sibuk mengeluarkan penyakitnya orang lain, tapi kamu tidak pernah sibuk mengeluarkan penyakitmu. Ya, tukang bekam itu kan gitu, tukang canduk bahasa Jawanya. Kita itu berapa kali sikat gigi? Berapa kali mulut kita dicuci sehari? Kan minimal 5 kali, wudhu kan 5 kali. Tapi mulut kita bersih nggak? Oh, nyatanya mulut kita masih ghibah, masih ini, masih itu, masih komen di Facebook, di IG. Mulut kita masih kotor. Jadi kata Fakhruddin Ar-Razi sudah dicoba berkali-kali, uang itu simpan sampai ketemu maulid yang akan datang. Itu akan memanggil teman-temannya sampai satu gunung. Nah, saya saksikan ya, saksikan. Saya sudah menyiapkan. Saya itu ingin beli mobil baru. Kalau nggak baru ya second lah, masih 2023. Kalau nggak reborn ya Veloz. Nanti yang dijabah oleh Allah setelah maulidan itu apa? Itu mau saya praktekkan apa yang disampaikan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau mau ikut ya besok silakan bawa uang, nanti taruh di sini, kita bacakan segot sholawatnya, menunggu sampai 700.000. Nah setelah sholawatan besok selesai, kita itu yang ikut berapa, itu dibagi, yang ikut ketemunya 700.000, setelah itu silakan diambil uangnya. Kalau rumahnya Jakarta nggak bisa dipaketkan JNE uang, harus ditransfer, ya transfer ketinggalan di bank. Ya, jadi besok itu sekaligus saya ingin menguji coba, bukannya nggak percaya dengan ulama, enggak, saya percaya dawuhnya ini. Saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu, dawuhnya ulama-ulama arif billah seperti itu. Apa yang dia laksanakan untuk mencari berkah dengan maulid. Karena menurut beliau kata maulid itu memiliki 2 makna. Yang pertama dhamir zaman, yang kedua dhamir makan. Ya, kalimat dhamir zaman itu kata keterangan waktu, berarti waktunya Nabi lahir. Maulid, kalau maulid itu berarti tempatnya Nabi lahir. Kita kata Nabi, barang siapa menghormati maulidku, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang sangat banyak. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang itu mengadakan maulid, maka akan diganti oleh Allah emas dinar dirham segede gunung Uhud. Ya, ada yang mengatakan setinggi Jabal Qubais. Tapi sekarang Jabal Qubais sudah habis untuk istana sama hotel. Ya. Jadi besok rencananya saya sudah menyiapkan, kalau Bapak Ibu ingin ikut monggo. Minimal ya uang 1 lembar itu 100.000. Besok dikumpulkan di sini, kita taruh di kotak rapat dan kita baca bersama-sama. Yang jamaah umum tidak saya kasih tahu. Besok kan ada 300 orangan yang ikut baca. Okay. Ingin mencoba? Ya silakan besok bawa emas 1 kilo monggo, bawa uang ya pecahan yang terbesar kan 100 sekarang ini ya 100 lah. Kalau saya bawa 1 juta Gus, boleh itu dibendeli lah 1 juta, bisa saya tan kotak lah taruh situ. Nah nanti setelah acara selesai, Bapak Ibu bersama saya di rumah masing-masing membaca segot sholawat itu sebanyak
700.000. Nah, kalau yang ikut katakanlah orang 50, berarti 700.000 bagi 50, berarti saya dapat berapa, Bapak Ibu dapat berapa. Kalau sudah selesai, ya Gus, saya sudah dapat 50.000, kirim WA, selesai. Siapa yang belum, kita tunggu, baru nanti saya bacakan doanya seperti tuntunan para ulama ini, baru silakan diambil uangnya, ya. Katanya itu memanggil teman-temannya, kan daripada duit sak lembar ojo ngalih. Iki tak gawe dagang teko sing anu, teko ojo minggat. Enggak, saya ingin mengajak Bapak Ibu karena kita belajar tasawuf, mengikuti ulama-ulama sufi, dan itu katanya sangat membawa berkah. Makanya itu saya kasih makan. Lah nanti ini ngaji saya percepat karena melakukan itu, ini sembelih ayam 7 yang nanti untuk yang ngaji Quran dan sisanya untuk kita, ya, supaya yang doa kita dikabulkan Allah. Karena hari ini banyak yang tidak mau lama-lama di penderitaan, kata Syekh Abdul Qadir itu, ya, manusia itu tidak suka kalau hidup di dalam penderitaan, ingin lepas dari mara bahaya katanya. Terus doa yang dicari kan doa tolak bala. Yang di Zoom ya silahkan, kalau mau ikut transfer aja ke saya, nanti saya di sini, ya, nanti sewaktu-waktu kalau ke sini silahkan diambil. Ya, ini saya mau mencoba bersama Bapak Ibu, nanti apakah betul, sebenarnya kan nggak boleh itu seperti itu kalau kita belajar tasawuf. Ya ayo kita mari bersama-sama untuk mengajari imannya Bapak Ibu, bahwa memohon kepada Allah dan kita disyafaati oleh Nabi sejak di dunia. Syafaatnya Nabi itu berlaku sejak di dunia sampai di akhirat. Ya, syaratnya harus baca Quran dulu. Ini sudah baca 30 juz. Ya, nanti otomatis orang tua kita semua sudah dimerdekakan oleh Allah. Kebetulan kan di bulan Maulid. Ada pertanyaan? Jadi ngaji juga tadi telat 15 menit karena saya mempersiapkan untuk acara ini, makanya sudah saya siapkan lah, besok setelah Isya kita adakan maulid. Yang tidak bisa hadir, yang rumahnya jauh, besok tetap saya aktifkan di Zoom, silakan lihat di Zoom, ya, di Zoom. Yang sudah konfirmasi sudah 250 orang yang mau hadir. Saya kira tambah dengan yang jamaah sekitar sini ada 50, berarti ya 300. Kalau besok membaca segot sholawat masing-masing 20 orang lah, kali 300 kan sudah lumayan. Tapi yang 300 itu nggak saya bilangi begini, yang 300. Yang 300 pokoknya kayak kiai-kiai biasa, kita menghormati mengadakan maulid supaya nanti kita mendapat syafaat karena beliaulah yang kita harapkan syafaatnya, kan gitu doktrinnya. Ya, kita minta syafaat langsung pada Nabi. Yeah. Apa? Segotnya besok kita baca maulid tiba, monggo kalau besok yang baca, besok langsung saya serahkan yang hadir, yang mau baca monggo. Oke, saya siapkan. Kalau Mbak punya kitab bawa dari rumah. Yang sholat, oh itu segot sholawat. Ya, yang hari ini saya kasih bacaan segot sholawatnya, besok kalau dibagi nggak usah minta lagi, besok dibawa. Assalamualaikum. Ya, nah ini bunyinya segot.
Kalau di Zoom, kalau nggak datang sini nggak saya kasih. Pilih kasih. Ya, nanti yang di Zoom saya kirim lewat grup WA, silahkan di copy sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi setiap kita mau baca sholawat, amalkan segot sholawatnya dulu. Bacanya nih, Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Sofiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Ya, kemudian sallallahu ala Muhammad. Nah, kemudian assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat khilati adrikni. Ya, ini segot sholawat. Nah, sekarang orang baca-baca tiba sudah nggak pernah baca segot sholawat. Nah, segot sholawat masing-masing ini nanti kita baca 700.000. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika. Nah, baru pindah ke bawahnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya. 700.000. Itu masing-masing terus ya 700.000. Ya, masing-masing 700.000. Nah, nanti kita baca bersama-sama. Ya, kalau pesertanya 50, berarti ya 700.000 dibagi 50. Karena kita membacanya saat Maulid Nabi, maka segot sholawat ini karena besok kalau mencapai 300 orang yang datang, berarti cukup dibaca 1000. Seneng mana 700 sama 1000? Senang 700.000. Oh, mantap. Berarti tidak menuntut penderitaan. Dimasukkan neraka nggak apa-apa, asalkan yang masukkan adalah Allah. Jadi ini besok yang kita baca, yang hadir nanti saya kasih, yang di Zoom nanti saya kirim PDF-nya, silahkan di baca. Besok juga ikut baca nggak apa-apa, tapi fisik uangnya ya harus sampai sini karena itu kan butuh orang 300. Jadi insya Allah besok mungkin kalau kurang dari 300 berarti nanti sisanya saya nyelesaikan, Bapak Ibu tinggal berapa kan gitu. Okay. Ya, karena ini bertepatan dengan Maulid Nabi, ngajinya nggak saya paskan sampai selesai, nanti biar ini segera kita nanti melakukan doa untuk membuka Maulid besok ya. Nanti sambil makan ya, kita sembelihkan ayam tadi. Yang di rumah mohon maaf, hanya saya kirim bau ayamnya saja sama fotonya. Ya. Alhamdulillah, ikut kenyang terus. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa barokah manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma anzilir rahmata ala Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa ridwani alaih wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin wa awan. Allahumma halli hadil uqdah wa azil hadil usra wa laqina khusnal maisur wa
Waqina su'al maqdur wa razaqna husnat talab wa qina syarrul munqalab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabur rahim min kulli dhanbin azim min kulli ma yukhalifu syariah min kulli ma yukhalifu thariqah min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah min kulli ma yukhalifu al-haqiqah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.